Shalom kids, apa kabar hari ini? Miss Lia berharap semuanya masih dalam kondisi yang sehat dan semangat. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar lagi di hari yang baru, pastinya dengan semangat yang baru ya. Sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, mari semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, di mana Tuhan sudah memberkati kami sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau mulai segala kegiatan kami. Tuhan tolong supaya kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan kami boleh mengerti setiap materi yang akan Miss Lia sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak hebat, hari ini kita akan masuk ke subtema 2, yaitu hewan di sekitarku ya. Jadi tema ini kita akan membahas mengenai makhluk hidup, yaitu hewan ya, hewan di sekitarku. Semuanya boleh dibuka bukunya halaman 45 ya. Di situ sudah ada teks bacaan mengenai Pak Kirno peternak sapi. Miss Lia akan bacakan buat kalian ya. Pak Kirno berternak sapi. Pak Kirno rajin memberi makan sapi. Sapi Pak Kirno sehat-sehat. Sapi Pak Kirno banyak menghasilkan susu. Susu dijual Pak Kirno ke pasar. Pak Kirno senang mendapat uang. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ternyata sapi itu atau hewan makhluk hidup ya, termasuk makhluk hidup, hewan sapi, dia dapat menghasilkan susu ya, yang dapat berguna untuk manusia. Selain susu, apalagi ternyata sapi itu bisa dimanfaatkan bukan hanya susunya tapi juga dagingnya ya. Jadi sapi itu bisa dimanfaatkan dagingnya, susunya. Nah, seperti Pak Kirno, dia berternak sapi. Susu yang dia peras dari sapinya lalu dia jual ke pasar, yaitu sapi betina pastinya ya, karena yang menghasilkan susu itu sapi betina. Oke, nah Pak Kirno menjual susu itu ke pasar dan dia mendapatkan uang dari susu yang sudah dia jual. Jadi ternyata hewan itu berguna bukan hanya untuk dimakan saja, tapi bisa berguna untuk menghasilkan uang untuk manusia ya. Oke, sekarang boleh buka halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya sudah ada 4 buah gambar. Kita akan memberikan gambar-gambar tersebut nomor untuk menjadikan gambar tersebut menjadi sebuah cerita ya. Yang pertama, kamu cari gambar di mana Pak Kirno itu dia membersihkan kandang sapinya. Yuk, yang ada gambar Pak Kirno sedang membersihkan kandang diberi nomor 1 ya. Nah, setelah Pak Kirno pagi-pagi hari, Pak Kirno membersihkan kandang sapinya. Setelah dibersihkan, Pak Kirno memberi makan sapinya ya. Jadi kandangnya udah dibersihkan, lalu Pak Kirno memberikan makan sapinya. Nah, diberi nomor 2 di gambar di mana Pak Kirno sedang memberikan makan sapi. Nah, setelah itu, setelah dia sudah dibersihkan kandangnya, lalu dia sudah diberi makan, Pak Kirno memeras susu sapi ya. Jadi setelah diisi ya, sapinya setelah diisi oleh makanan, yaitu makanannya adalah rumput, Pak Kirno memeras susu sapi ya untuk dijual ke pasar. Nah, diberi nomor 3 di gambar Pak Kirno yang sedang memeras susu sapi. Setelah itu, ketika sudah dikasih makan, sudah dibersihkan kandangnya, sudah diberi makan, sudah diperas susunya, Pak Kirno memandikan sapi-sapinya. Nah, diberi nomor 4 untuk gambar di mana Pak Kirno yang sedang membersihkan atau memandikan sapinya. Oke. Yang sudah naikkan jempolnya, good job. Now, kita akan baca di bagian bawah ya. Di situ sudah ada tentang sebuah peristiwa, yaitu tentang ikan hias di dalam akuarium ya. Banyak orang memelihara ikan hias karena gerakan ikan sangat indah. Melihat ikan bergerak mengasyikkan. Ikan hias harus dirawat. Kalau ikan tidak dirawat, ikan akan sakit dan mati. Bagaimana cara merawat ikan hias? Coba, kalau tadi kita belajar
cara merawat sapi dari sapinya Pak Kirno. Tapi sekarang kita coba pikirkan bagaimana cara merawat ikan hias. Bagaimana caranya? Yang pertama, pastinya akuariumnya harus dibersihkan secara rutin ya, diganti airnya, dibersihkan lumut-lumutnya ya. Jadi yang kedua, ikannya harus diberikan oksigen. Nah, ikannya harus diberikan oksigen supaya ikannya tetap hidup dan tidak mati. Sebenarnya perawatan ikan itu lebih mudah daripada kita merawat sapi seperti Pak Kirno tadi ya, karena pun ukuran ikan itu juga tidak terlalu besar ya. Jadi apapun jenis hewannya, kita tetap harus merawat dan menjaganya dengan baik. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan halaman sebelahnya, yaitu halaman 47 ya. Di situ sudah ada teks di mana Bella dan keluarganya itu sedang pergi ke kebun binatang ya. Miss Lia akan bacakan, anak-anak simak dengan baik. Bella dan keluarga pergi ke kebun binatang. Kebun binatang tempat hewan dipelihara dan dilestarikan. Di kandang orangutan tampak papan pengumuman. Pada papan tertulis aturan. Coba kamu perhatikan di gambar itu. Jadi suatu hari Bella dan keluarga sedang pergi ke kebun binatang. Kebun binatang itu adalah tempat khusus memelihara hewan-hewan yang dilestarikan oleh negara ya. Nah, mereka sedang berkunjung ke satu tempat, yaitu tempatnya orangutan. Nah, di situ ada papan pengumumannya ya, yaitu dilarang memberi makan. Miss, kenapa kita tidak boleh memberi makan hewan yang ada di kebun binatang? Iya, karena hewan-hewan itu makanannya sudah diatur atau diberikan oleh penjaga yang ada. Kalau kita memberikan makanan sembarangan, nanti hewannya bisa sakit, bahkan bisa ada yang mati karena kita tidak tahu apakah makanan itu boleh diberikan atau tidak. Jadi kalau kita atau kalian pergi ke kebun binatang, tidak boleh memberi makan hewan apapun ya, karena hewan itu, setiap hewan sudah diberikan makanan yang bergizi oleh petugas yang berjaga di situ ya. Nah, sekarang perhatikan di bawahnya, di situ sudah ada sebuah peristiwa, kita akan baca ya. Bella dan keluarga berlibur di kebun binatang. Di kebun binatang ada aturan, ingat ada aturan. Contoh aturan di kebun binatang adalah dilarang memberi makan hewan. Apa sajakah aturan yang ada di kebun binatang? Coba kamu lihat di situ, di bagian bawahnya sudah ada kotak. Yang pertama, dilarang buang sampah sembarangan. Sudah pasti ya, kita dimanapun harus jaga kebersihan. Yang kedua, tidak boleh memberi makan hewan seperti tadi ya, dilarang. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu hewan. Nah, 3 hal ini harus dilakukan ketika kita berkunjung ke tempat wisata, yaitu kebun binatang. Nah, selain itu, kalimat yang tadi Miss Lia sebutkan adalah kalimat perintah dan kalimat larangan. So, akhiri kalimat itu dengan tanda seru. Artinya kalimat perintah atau kalimat larangan ya. Oke, sekarang boleh dilanjutkan yuk ke buka halaman berikutnya. Nah, sekarang di halaman 48, di situ sudah ada 3 rambu-rambu yang ada di kebun binatang dan 3 kalimat. Kamu tarik garis dan cocokkan kalimat itu dengan rambu-rambu yang ada. Yang pertama, Miss Lia akan bacakan kalimatnya, anak-anak cari rambu-rambunya ya. Kalimat yang pertama, dilarang memberi makan hewan. Yuk, ditarik garisnya di gambar atau di rambu-rambu di rambu-rambu yang memberi makan hewan. Oke, yang kedua, dilarang memasukkan tangan ke dalam kandang. Yuk, dicari rambunya. Oke, yang ketiga, dilarang melemparkan apapun pada hewan. Oke, yang sudah boleh naikkan jempolnya. That's good. Yuk, sekarang perhatikan bagian bawahnya. Miss Lia akan bacakan tentang aturan merawat hewan di rumah. Hewan peliharaan harus dirawat. Merawat hewan dengan baik sebagai berikut. Yang pertama, memberi makan dan minum yang cukup ya. Yang kedua, memeriksa kesehatannya. Yang ketiga, membersihkan kandang dengan teratur. Bila tidak dirawat, hewan menjadi sakit. Bisa saja hewan sakit menularkan penyakit
kita pun ikut sakit. Nah, coba anak-anak perhatikan, bagi kalian yang punya hewan peliharaan, baik itu kucing, baik itu anjing, baik itu ikan, atau mungkin hamster yang ada di rumah, kalian harus menjaga dan merawat hewan peliharaan kalian dengan baik. Yang pertama, harus diberi makan dan minum yang cukup. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ambil makanan sendiri, mereka tidak bisa cari makan sendiri, karena mereka sudah dipelihara di rumah kamu. Kecuali itu hewan liar, mungkin mereka masih bisa cari makanan sendiri ya. Yang kedua, memeriksakan kesehatannya. Periksanya kemana, Miss? Ke dokter hewan. Kalau kucing, anjing, ikan, atau hamster, semua dibawanya ke dokter hewan ya, supaya kita tahu apakah hewan yang kita pelihara itu baik-baik saja atau dalam kondisi yang sakit. Yang ketiga adalah membersihkan kandang dengan teratur. Kenapa kandangnya harus dibersihkan? Karena kan mereka kan tidur di situ, buang air di situ, makan di situ. Kalau kandangnya tidak rutin dibersihkan, nanti akan timbul penyakit. Hewannya sakit, terus hewannya sebarkan penyakit sama kita yang ada di rumah. Jadi hewan peliharaan harus dijaga dengan baik, dirawat dengan baik. Kalau kamu tidak bisa melakukan hal itu, jangan pelihara hewan peliharaan di rumah. Karena apa? Yang pertama, kamu bisa membuat hewannya itu jadi sakit. Ya, kasihan hewannya tidak dirawat dengan baik. Yang kedua, kamu bisa membuat orang-orang yang ada di rumah juga jadi sakit karena kita ngerawatnya nggak baik dan benar ya. Jadi kalau memelihara hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Oke. Nah, sekarang lihat di bagian sebelahnya, itu adalah membuat kalimat dari kata yang tersedia. Itu udah sering kita lakukan. Jadi untuk halaman yang itu Miss Lia skip, anak-anak boleh kerjakan untuk latihan soal di rumah ya. Sekarang boleh buka halaman berikutnya yuk, di halaman 50 ya. Di halaman 50, di situ kita akan memberikan tanda centang dari ke-6 gambar yang menunjukkan sikap menyayangi hewan, dan tanda silang untuk sikap yang tidak menyayangi hewan ya. Gambar yang pertama, di situ ada Bella yang sedang memberi makan ayam dan anak-anak ayam. Apakah itu sikap menyayangi hewan? Iya, checklist. Yang kedua, di situ ada gambar 2 orang pemburu di hutan yang sedang ingin menembak burung yang langka. Ya, apakah itu cara merawat dan menyayangi hewan? Tidak, beri tanda silang. Yang ketiga, di situ ada gambar seorang anak yang sebenarnya dia mau ngusir kucing dari atas kursi. Tapi dia mengusirnya dengan cara dia mau pukul kucingnya pakai sapu lidi. Apakah itu cara menyayangi hewan? Tidak, silang, tetot. Yang berikutnya ada gambar seorang bapak yang sedang memberikan makan ikan di kolam. Apakah itu cara menyayangi hewan? Iya, checklist. Berikutnya ada gambar seorang ibu yang sedang membawa kucing peliharaannya ke dokter hewan. Apakah itu sikap menyayangi hewan? Ya, checklist. The last one, ada gambar seorang anak yang melempar seekor anjing dengan batu. Apakah itu cara menyayangi hewan? No, tetot ya, tidak boleh. Oke, sekarang bagian bawahnya yuk, kita akan melengkapi sebuah cerita sesuai dengan gambar ya. Di situ ada gambar Dodo dan kelincinya. Dodo punya 3 kelinci, ada abu-abu, putih, dan coklat. Kita akan lengkapi cerita ini. Kalian dengarkan lalu tulis dengan baik ya. Dodo memelihara apa? Betul, kelinci. Boleh ditulis kelinci, jangan lupa tanda bacanya tanda titik ya. Kalau terlalu cepat boleh di pause dulu videonya. Yang berikutnya, tadi sudah ya, Dodo memelihara kelinci. Kelinci makan titik-titik. Iya, wortel. Oke, boleh ditulis wortel. Berikutnya, Dodo sayang pada titik-titik. Iya, hewan peliharaannya. Oke, silakan ditulis hewan peliharaannya. Kalau terlalu cepat boleh di pause dulu videonya ya. Berikutnya, kelinci Dodo berjumlah titik-titik ekor. Ada berapa? 3. That's good. The last one. Kelinci Dodo berwarna
Putih, abu-abu, dan coklat. Silakan ditulis. Putih, abu-abu, dan coklat. Oke, good job. Nah, kalau sudah, pensilnya boleh ditaruh. Sekarang perhatikan ke depan, Miss Lia akan menjelaskan mengenai tanda baca koma, ya. Jadi anak-anak, tanda baca itu ada 4 yang kita sudah pelajari. Yang pertama yaitu tanda titik, artinya untuk pernyataan biasa atau kalimat biasa. Yang kedua yaitu tanda tanya, ya, digunakan apabila kalimat itu terdapat kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, ya. Yang ketiga yaitu adalah tanda seru yang digunakan untuk kalimat perintah atau kalimat suruhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tanda koma, ya, tanda koma. Tanda koma adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan beberapa kata, ya. Jadi misalnya kita mau sebut banyak kata, nah kita bisa pisahkan kata-kata itu menggunakan tanda koma, ya. Nah, coba kamu perhatikan di buku kamu, ini adalah tanda koma, ya. Nah, ini namanya tanda koma. Dia seperti titik tapi dia agak agak melengkung sedikit, ya. Ini namanya tanda koma nih yang di dalam kurung. Nah, perhatikan, Miss Lia akan jelaskan. Perhatikan dengan baik. Tanda koma memisahkan penyebutan beberapa kata. Tanda koma digunakan sebelum kata dan serta kata atau, ya. Jadi misalnya Miss Lia mau sebut 3 benda. Kursi, meja, sendok misalnya, ya. Berarti penulisannya begini. Kursi, koma, meja, koma, dan sendok, ya. Jadi kata hubung dannya juga jangan kamu lupakan. Sebelum kata dan, kamu beri tanda koma untuk memisahkan kata itu, ya. Coba sekarang contohnya lihat di situ. Contohnya ada Raka, Viko, Heri, dan Arga pergi ke kebun binatang. Nah, di sini perhatikan, ya. Ini sudah diberi tanda koma nih. Raka, kenapa Miss kok di komanya di Raka? Karena nama orangnya lebih dari 1, penyebutannya lebih dari 1. Jadi untuk yang penyebutannya lebih dari 1, kita gunakan tanda koma, ya. Perhatikan. Raka, koma, Viko, koma, Heri, koma, dan Arga pergi ke kebun binatang. Jadi kalau di kalimatnya sudah ada kata dan, jangan lupa berikan tanda koma di depan kata dan, ya. Atau mungkin dia di sini kata atau, berarti kasih koma di depan kata atau, ya. Jadi ingat, kata yang diberikan tanda koma adalah kata yang jumlahnya banyak, ya. Kita memisahkan beberapa kata yang serupa. Nah, kalau ini kan yang kita pisahkan kan nama orang, ya. Jadi kita tahu, oh ini nama orang, berarti harus dipisah menggunakan tanda koma karena lebih dari 1. Jadi dalam kalimat itu kamu harus tahu yang mana katanya yang serupa, yang mirip, ya. Coba perhatikan nomor 1. Yuk kita kerjakan tugasnya. Kamu hanya kasih tanda koma aja. Kamu nggak usah ulang lagi kalimatnya. Kalimatnya begini. Sita, Rina, dan Desi sedang membuat nasi goreng. Nah, berarti ada nama orang yang lebih dari 1. Nama siapa saja? Ada nama Sita, nama Rina, dan nama Desi. So, kita berikan tanda koma. Yuk semuanya pegang pensilnya. Dengarkan baik-baik. Miss Lia akan kerjakan bersama. Sita, koma, Rina, koma, ya. Kenapa koma Mi setelah Rina? Karena ada kata dan di situ. Sita, koma, Rina, koma, dan Desi. Setelah kata dan tidak perlu tanda koma. Jadi tanda koma hanya diberlakukan untuk di depan kata dan, ya. Sita, koma, Rina, koma, dan Desi sedang membuat nasi goreng, titik, ya. Jadi kalau tanda koma, akhir kalimatnya tetap harus diakhiri tanda baca titik, ya. Oke, yang nomor 2 sekarang. Di situ ada kura-kura, ada ular, kadal, dan komodo adalah hewan reptil. Nah, di situ ada kata yang disebut lebih dari 1, yaitu jenis hewan, ya, jenis hewan reptil. Caranya bagaimana? Yuk, kita berikan tanda koma, ya. Sekarang perhatikan, kita berikan tanda koma, ya. Kura-kura, koma, ular,
koma, kadal, koma, dan komodo. Kenapa harus diberikan tanda koma sebelum kata dan? Karena sudah ada kata dan sebagai kata sambung. Jadi kita berikan tanda koma di depan kata dan. Setelah kata dan tidak perlu diberikan tanda koma, ya. Jadi misalnya ulang, kura-kura, koma, ular, koma, kadal, koma, dan komodo adalah hewan reptil. Oke. Sekarang yang ketiga, ada kalimatnya begini. Pengunjung dapat berfoto dengan gajah, unta, penguin, atau ular. Nah, di situ ada kata yang serupa, yaitu menyebutkan jenis hewan, ya, ada di bagian belakang. Jadi tanda komanya itu kita berikan di akhir kalimat, ya, karena kalimat yang paling depan itu tidak ada penyebutan beberapa kata. Ya, coba perhatikan. Pengunjung dapat berfoto dengan gajah, koma, unta, koma, penguin, koma, atau ular. Kenapa harus pakai tanda koma di depan kata atau? Iya, karena kata atau itu kan kalimat kata sambung. Jadi kita berikan tanda koma sebelum kata atau dan sebelum kata dan, ya. Pengunjung dapat berfoto dengan gajah, koma, unta, koma, penguin, koma, atau ular. Oke, nomor 4. Pada hari Selasa, Kamis, atau Sabtu, kandang anak hewan dibersihkan. Nah, di situ ada kata yang serupa, yaitu nama hari, ya, ada Selasa, Kamis, atau Sabtu. Jadi kita akan memberikan tanda koma di kata-kata itu, ya. Yang ke nomor 4. Pada hari Selasa, koma, Kamis, koma, atau Sabtu, kandang anak hewan dibersihkan. Oke, nomor 5. Burung, kupu-kupu, dan kelelawar adalah contoh hewan yang dapat terbang. Yuk, kita mau memberikan tanda koma di kata yang serupa, yaitu penyebutan nama hewan, ya. Burung, koma, kupu-kupu, koma, dan kelelawar adalah contoh hewan yang dapat terbang. Oke, yang sudah selesai boleh dinaikkan jempolnya. Oke, anak-anak hebat boleh latihan di rumah ya. Minta ajarkan mamah lagi jika masih kebingungan atau kesulitan. Yang pasti tanda koma itu digunakan untuk memisahkan beberapa kata yang serupa. Kalau tadi kita kebanyakan sebut nama orang, nama hewan, nama hari, atau mungkin nanti ada nama makanan, nama warna. Nah, itu bisa dipisahkan dengan menggunakan tanda koma, ya. Akhir kalimat tetap harus diakhiri dengan tanda titik, karena tanda koma itu adanya di tengah kalimat, bukan di akhir kalimat. Kalau tanda tanya, tanda titik, tanda seru itu memang digunakan di akhir kalimat. Jadi tidak perlu tanda baca ganda atau dua tanda baca. Tapi untuk tanda koma kita harus menggunakan tanda baca ganda, yaitu di tengahnya pakai koma, di akhirnya pakai tanda titik. Oke. Sekarang boleh buka halaman berikutnya. Nah, karena halaman 52 dan 53 adalah PJOK, jadi kita akan langsung ke halaman 54. Hari ini kita akan belajar mengenai tempat tinggal hewan, ya. Kita mau belajar hewan itu tinggalnya di darat, di air, atau mungkin ada yang bisa keduanya, di darat dan di air, ya. Oke, simak perhatikan halaman 54. Hewan hidup di dua tempat. Ada hewan yang hidup di air, ada hewan yang hidup di darat. Apa sajakah jenis hewan yang hidup di darat? Coba kamu lihat di gambar. Hewan apa saja ya yang hidupnya bisanya di darat? Yaitu harimau, apalagi di situ ada apa itu nak, tupai, ya. Nah, itu bisanya hidupnya di darat. Nah, yang berikutnya, apa saja jenis hewan yang bisa hidup di air? Banyak. Ada ikan, ada belut, ada buaya, ada katak. Nah, misalnya mau kasih tahu nih, ternyata selain hidup di darat dan di air, ada hewan yang bisa hidup di dua tempat,
ya, yaitu bisa hidup di darat dan bisa hidup di air ya. Nah, yang bisa hidup di darat dan di air itu adalah buaya ya. Buaya itu bisa hidup di darat dan di air. Jadi kalau dia kepanasan dia akan masuk ke dalam air, kalau dia sudah selesai beredam dia akan keluar dari dalam air dan menjemur dirinya. Lalu ada apa lagi? Ada katak ya. Katak itu bisa hidup di dua tempat ya, di air dan di darat ya. Nah, kita akan lanjut baca halaman berikutnya, di bawahnya nanti kita akan belajar lebih lagi ya. Rusa, ular, dan macan hidup di darat. Ikan dan belut hidup di air. Rusa dan macan tidak dapat hidup di air. Ikan dan belut tidak dapat hidup di darat. Di manakah tupai dan burung hidup? Coba perhatikan. Tupai tinggal di pohon, burung terbang di udara. Namun mereka mencari makannya di darat. Jadi kalau kayak burung ya, terus kayak tupai, walaupun mereka tempat tinggalnya kalau tupai di pohon, kalau burung di udara, tapi bukan berarti mereka bisa hidupnya di udara saja gitu ya, tidak. Karena mereka tetap mencari makannya di darat ya. Itu kenapa mereka tetap dimasukkan ke dalam kategori hewan yang bisa hidup di darat ya. Nah, katak hidup di darat, namun katak juga bisa hidup di air seperti Miss Lia bilang tadi. Jadi katak dan buaya itu bisa hidup di darat dan di air ya. Katak dan buaya ya. Nah, bagaimana dengan ular, Miss? Nah, kalau ular itu, ular jenisnya banyak. Jadi ular itu ada yang hanya bisa di darat, ada juga yang bisa di air ya. Jadi kalau ular itu jenisnya karena terlalu banyak, jadi ular itu bisa di dua tempat, bisa di darat dan bisa di air ya. Tapi kebanyakan kalau ular kita temukan dia ada di darat ya. Nah, sekarang coba perhatikan halaman sebelahnya. Di situ sudah ada gambar ikan, harimau, burung, dan ular. Miss Lia akan bacakan, anak-anak simak dan perhatikan. Ikan hidup di air, ikan berenang di dalam air. Ikan berenang menggunakan sirip ya. Perhatikan sirip. Sirip itu yang membantu ikan bisa bergerak. Sirip itu yang membantu ikan bisa berenang. Jadi kalau kamu pernah nonton film Nemo ya, film Nemo itu dikisahkan bahwa sirip sebelah kiri atau kanannya itu lebih kecil daripada sirip yang seharusnya ya. Jadi Nemo itu kesulitan berenang karena sirip yang sebelahnya itu ukurannya lebih kecil. Nah, kalau terjadi itu pada seekor ikan, itu akan menyulitkan dia untuk bergerak dan berenang karena memang ikan itu bergerak dan berenangnya itu dibantu oleh sirip ya. Yang kedua, macan hidup di darat. Macan berlari cepat di darat. Macan berlari menggunakan 4 kaki. Jadi kalau macan itu nggak bisa berenang, nggak bisa terbang, tapi dia bisa berlari menggunakan 4 kakinya ya. Berikutnya, di situ ada burung. Burung hidup di di darat. Burung terbangnya di udara. Burung terbang menggunakan sayap ya. Jadi burung itu memang terbangnya di udara, tapi dia tetap mencari makan di darat. Nah, burung itu terbang menggunakan sayap. Yang terakhir yaitu adalah ular. Bagaimana ular bergerak? Nah, perhatikan. Ular itu melata ya, melata di atas tanah. Ular melata menggunakan perut ya. Jadi ular, cacing, nah itu sama. Mereka melata menggunakan perut karena mereka tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya sayap, dan tidak punya sirip. Jadi mereka menggunakan perut. Itulah ajaibnya Tuhan ya. Tuhan itu ajaib, dia menciptakan semua jenis hewan dengan keunikannya masing-masing. Oke, sekarang yuk kita mau melengkapi kalimat di bawah dengan kata yang sesuai. Nomor 1, tanpa sirip ikan tidak dapat titik-titik. Betul, berenang. Silahkan ditulis ya. Tanpa sirip ikan tidak dapat berenang ya. Yang kedua, kalau terlalu cepat videonya boleh di pause. Untuk berlari macan menggunakan titik-titik. Untuk berlari macan menggunakan apa tadi? 4 kaki. Betul, silahkan ditulis 4 kaki ya. Yang ketiga, sayap membuat burung dapat titik-titik. Bisa apa burung dengan sayapnya? Ya, terbang. Pinter. The last one, dengan perutnya ular dapat melata. Ya, boleh ditulis ya. Jadi ular itu karena tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya sirip, tidak punya sayap,
Ular bergerak dengan cara melata. Oke, sekarang boleh dibuka halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini Miss Lia mau anak-anak kerjakan menjadi PS ya, PS bukan PR. PS-nya adalah, perhatikan. Berilah warna bagian atas kartu hewan berikut. Warna merah untuk hewan yang di darat, warna biru untuk hewan yang di air, warna hijau untuk hewan yang di darat dan di air. Nah, coba perhatikan, yang pertama udah ada contohnya, itu kucing. Kucing warnanya merah ya kartunya, karena dia bisa hidup di darat saja. Yang kedua, perhatikan, coba ada gambar burung. Tadi misalnya udah bilang, burung memang terbang di udara, tapi dia tetap mencari makan di darat. Jadi dia termasuk hewan yang bisa hidup di darat. Berarti dia warna apa? Merah. Sebelum diwarnain, anak-anak boleh tulis dulu deh. Yuk kita tulis dulu di sini. Anak-anak tulis di atas kotaknya itu inisial huruf, inisial warna ya. Jadi burung itu hurufnya M karena merah. Berikutnya yaitu ada penguin. Nah, penguin ini termasuk hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Ya, penguin bisa hidup di dua tempat seperti buaya, seperti katak. Jadi untuk penguin diberi warna hijau ya, boleh dikasih huruf H. Berikutnya adalah udang. Kalau udang bisanya hidup di air ya, beri huruf B, artinya warna biru. Berikutnya oktopus atau gurita. Nah, gurita ini bisa hidupnya di air ya, berarti beri huruf B. Berikutnya yaitu adalah monyet. Monyet bisa hidup di mana? Di darat, berarti beri huruf M atau warna merah. Berikutnya ada zebra. Zebra itu hidupnya di darat ya, beri huruf M atau artinya merah. Berikutnya yaitu katak. Seperti tadi Miss Lia sudah bilang, katak itu bisa hidup di dua tempat, bisa di air dan bisa di darat. Jadi untuk katak berikan huruf H atau hijau. Berikutnya kura-kura. Nah, sama sayang, kura-kura ini bisa hidup di air dan di darat, bisa di dua tempat ya. Jadi kura-kura ini diberikan huruf H atau hijau. Berikutnya buaya. Buaya sama ya, H hijau, yaitu di darat dan di air. Berikutnya yaitu ayam. Ayam itu diberi huruf M, yaitu merah atau hidupnya di darat. Berikutnya adalah gajah. Gajah itu hewan darat, berarti beri huruf M ya, atau warna merah. Oke, anak-anak, kita sudah selesai dalam pembelajaran hari ini. Yang dikirim ke GCR Miss Lia adalah halaman 56 yang akan kalian warnai. Kirim ke GCR Miss Lia hari ini, jangan lewat hari ya. Tetap semangat anak-anak belajarnya, jaga kesehatan, dan pastinya Miss Lia berharap besok kita bisa ketemu di sekolah dengan tubuh yang sehat ya. Thank you for today, God bless you, bye-bye.